Kalau nggak ada Bung Karno, nggak ada masjid di belahan bumi paling utara ini, Masjid Biru. Nah, sama juga Bung Karno meminta untuk dicarikan makam Imam Al-Bukhari. Dalam disertasi saya kemarin, saya tulis itu hadis dari Imam Al-Bukhari. Di situ, coba Pak Darwin ditayangkan itu disertasi saya. Karena saya teringat cerita Bu Mega ini. Nah, Imam Al-Bukhari, Bu Mega tahun yang lalu ya datang ke sana mendapatkan gelar honoris causa. Bu Mega nyekar ke makam Imam Al-Bukhari. Ini nyarinya susah bukan main. Kemudian Gusmis disuruh ibu untuk mencarikan buku-buku dari Imam Al-Bukhari. Bu Mega baca semua itu. Itu tuh lihat itu. Itu kemurnian pemikiran jiwa dan hati dari sosok penulis hadis yang dihormati betul oleh Bung Karno. Maka Bung Karno mencari, meminta pemimpin negara komunis itu, bukan Bung Karno kemudian ikut-ikutan komunis. Oh enggak, itu realitas geopolitik dunia untuk mencarikan makam Imam Al-Bukhari. Kalau enggak ada Bung Karno, ini enggak akan ada makam Imam Al-Bukhari. Supaya kita melihat keluar juga. Sama ini Bung Karno menyelamatkan Universitas Al-Azhar yang mau ditutup. Kalau nggak ada Bung Karno, Gusmis nggak bisa sekolah di kampus ini. Lalu jadi dubes kan salah satunya karena di kampus ini. Udah ditutup sama Gamal Abdul Nasser. Bung Karno kirim surat ke Gamal Abdul Nasser melalui Prof. Sheikh Ali Gaumah. Jangan ditutup. Tapi Bung Karno memberikan kontribusi karena apa? Mesir pada saat konferensi Asia Afrika punya kepentingan untuk nasionalisasi terusan Suez. Ketika Gamal Abdul Nasser ini mau nasionalis terusan Suez, Inggris sama Perancis sebagai investor menolak. Bung Karno mengancam akan mengirim pasukan Indonesia ke Mesir. Maka Inggris itu negosiasi. Inggris ini kan rasional orangnya, daripada perang nego, yang penting dagangnya jalan. Jangan perang dulu baru nego dagang. Inggris nego dulu untuk menghindari perang. Nah ini yang terjadi. Maka pembebasan terusan Suez itu masuk. Jadi Bung Karno kan meracik istilahnya bahasa Jawa. Iran, kamu datang di konferensi Asia Afrika. Pengennya apa? Oh Palestina merdeka. Dimasukkan oleh Bung Karno. Jangan hanya Palestina merdeka. Aljazair pun kita masukkan nih. Yang melawan Perancis. Maroko. Sudan, Tunisia kita masukkan. Di Tunisia ini Bung Karno luar biasa dihormatinya. Di situ. Nah kemudian tinggal satu yang belum. Yaitu Pakistan. Malah Palestina. Bung Karno mikir kan gimana nih Palestina ini. Itu. Maka kemudian Bung Karno ini dalam disertasi saya. Tapi ini masih hipotesis. Perlu diteliti lebih lanjut. Saya menemukan bahwa pada masa itu Soekarno melihat bahwa Israel ini adalah kekuatan neo-imperialisme dan kolonialisme yang diciptakan Barat. Gitu. Karena kepentingan geopolitiknya di situ. Sama ketika Perang Dunia Pertama 1901, ketika saat itu kekuatan aliansi sekutu mampu mengalahkan Kekaisaran Ottoman dan kemudian Jerman, maka negara yang menang itu membagi-bagi negara yang kalah. Sehingga Timur Tengah kemudian dibagi oleh negara pemenang dunia pertama itu. Sehingga kemudian dibentuklah Arab Saudi, ada Ibnu Saud, saat itu juga ada tokoh Wahabi di situ. Ini sejarahnya. Maka Arab Saudi merdeka karena campur tangan Amerika Serikat. Terpisahlah dari Kekaisaran Ottoman. Itu sejarah ya. Sehingga mengapa sering terjadi ketegangan ini. Itu antara Turki dengan kemudian Arab Saudi. Kemudian ada Iran, ada Irak. Itu kepentingan-kepentingan negara Barat. Ada Israel. Bung Karno melihat ini bertentangan ini dengan semangat konferensi Asia Afrika. Termasuk juga semangat resolusi jihad itu. Maka cara menghadapinya bagaimana? Nah ini taktiknya Bung Karno. Bung Karno kemudian ketika Amerika Serikat dibujuk oleh Kennedy, Soekarno diperebutkan antara Khrushchev di Soviet dan Kennedy. Karena kita membuat non-alignment movement. Gitu. Ini 70 tahun konferensi Asia Afrika tahun ini. Kita mau merayakan besok. Gitu. Kemudian Ibu Mega juga akan bersama-sama dengan para ilmuwan di 30 negara Asia Afrika. Kita akan merayakan spirit pemikiran bangsa-bangsa Asia
Afrika itu. Nah kemudian kembali pada cerita tadi, maka Soekarno kemudian membujuk itu bahwa kita hanya bisa membebaskan Palestina kalau kita punya nuklir. Sehingga Soekarno kemudian mengirim 200 ilmuwan ke Amerika Serikat. Kita dapat dari Soviet dapat Batan kalau nggak salah sama Serpong. Amerika Serikat Kennedy memberikan reaktor Trigam-2 yang ada di Bandung. Dididiklah anak-anak muda kita menjadi ilmuwan nuklir. Nah kemudian Kennedy terbunuh. Wah rencana Bung Karno berantakan. Padahal Soekarno sudah membujuk Kennedy, kami ini merdeka karena belajar dari Amerika di dalam melawan kolonialisme Inggris. Maka Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia itu pada tanggal 4 kemerdekaan Amerika 4 Juli 1927 mengambil spirit kemerdekaan bangsa Amerika Serikat. Soekarno mengingatkan pada Kennedy, kami aja dari Indonesia belajar dari kamu, kok kamu malah menjajah sekarang. Maka tarik pasukan kamu dari Indochina, kata Bung Karno. Kennedy ikut setuju. Itu pembicaraannya, kata Mas Tok, di ruangnya Kennedy, di ruang pribadi Kennedy. Tiba-tiba Kennedy terbunuh, berantakanlah. Maka 100 ilmuwan itu kemudian dikirim ke Tiongkok. Nah itu Pak Anas sama Gusmis. Nah ini kira-kira. Maka kemudian Soekarno merancang adanya bom atom. Ini saya bertemu dengan seorang profesor dari Peking University, usianya kira-kira udah 90 tahun nih dalam disertasi saya. Prof. Asfi menjadi bagian dari informan saya, narasumber saya. Nah disitulah kemudian bom atom ini di dalam Muktamar Muhammadiyah di Bandung diumumkan 24 Juli tahun 65. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan berhasil membuat bom atom sendiri. Ini akan dipakai untuk pembebasan Palestina dari Israel. Ketahuan dulu oleh imperialisme global, maka Soekarno dijatuhkan. Saya ingin mengatakan, dengan spirit resolusi jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi, saudara-saudara sekalian. Itu yang membuat mengapa kami saat menjelang pemilu itu ketika Israel mau datang, kami menyampaikan sikap ideologis dan historis ini. Karena sudah ditandatangani oleh Bung Karno untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Loh kita udah dibantu di dalam teritorial wilayah kita. Masuk kita nggak bantu sana. Itu kontrak politik kita. Maka mengapa kita kemudian menolak itu. Ada yang mengatakan wah mengkaitkan antara sepak bola sama politik. Ya emangnya politik itu kehidupan kata Bu Mega. Nah ini penting dalam melihat perspektif geopolitik bahwa bangsa Indonesia ini bercita-cita untuk bertindak keluar. Playing field kita itu dunia. Jadi playing field kita ini bukan Lenteng Agung, bukan Jakarta Selatan. Playing field anak-anak muda kita harus melihat Indonesia dan dunia, saudara-saudara sekalian.